yang meminta MPR RI segera menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Joko Widodo Jokowi. Tetapi fakta menunjukkan bahwa tren kecenderungan pandemi ini semakin meluas dan korban semakin banyak, dan uang negara yang dipergunakan untuk itu seperti tidak bermakna. MPR ini mengatakan, melihat dan mencermati bahwa dalam pergaulan antar bangsa dewasa ini, Indonesia semakin N-nya double, tidak bersinar, bahkan semakin menurun, meredup. Kekuatan-kekuatan anti ketuhanan semakin beringas dan berani. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa penanganan COVID di negara kita, di Republik Indonesia, sejujurnya bukan rahasia publik. Potensi kegagalan presiden itu sudah nampak sebenarnya. Tidak mampu dihitung sebenarnya saking banyaknya anggaran yang digelontorkan untuk menangani loncatan COVID-19. Jangan hanya berharap pada political society. Kalaupun ada political society, itu mungkin jumlahnya tidak begitu besar. Lihatlah misalnya di parlemen sekarang ini. Yang menjadi oposisi ya paling hanya PKS, Demokrat. Ada partai-partai lain mungkin yang berminat juga untuk menjadi oposisi, tapi dia tersandra oleh banyak masalah. Penyelenggaraan kekuasaan untuk mengatasi pandemi sepertinya kalau dikatakan diambang kegagalan. MPR mengadakan sidang istimewa untuk mengadili Presiden Jokowi. Keras MSK Ban minta Jokowi mundur dan diadili dalam sidang istimewa MPR. Politisi Partai Umat mendesak agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi mundur serta diadili dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pasalnya, ia menilai bahwa Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan harga tes PCR. Salam PCR, Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR. Demikian kata MSK Ban melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat 17 Desember 2021. Pelanggaran konstitusi dan abuse of power, penentuan harga PCR Presiden, terlibat bersama pembantunya atau menteri. Fakta nyata yang berkata kleptokrasi memang ada. Demikian lanjutnya. Bukan hanya pertama kali ini MSK Ban menyerukan bahwa Presiden Jokowi perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam ceritanya yang lain, MSK Ban mengkritik bahwa Presiden Jokowi seharusnya mundur karena telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain itu juga menilai bahwa Presiden Jokowi dan parpol pendukungnya semestinya mendapatkan sanksi atas UU Ciptaker tersebut. Jika tidak, ia menilai bahwa hal ini akan menjadi presiden buruk dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Masih adakah wibawa pemerintah Presiden Jokowi pasca keputusan MK tentang UU Ciptaker alias Omnibus Law dinyatakan bertentangan dengan UUD 45. Demikian kata MSK Ban pada 27 November 2021. Presiden bersama parlemen, parpol pendukung presiden. Langgar UUD 45 tidak ada sanksi. Presiden buruk NKRI. Logika waras jika against UUD 45 ya mundur. Demikian sambungnya. Duh, pas di penjara Habib Bahar beneran ngamuk-ngamuk. Oh, ternyata nama Habib Bahar bin Smith terus-menerus diterpa kabar miring beberapa waktu belakangan ini sejak dirinya secara resmi ditahan Polda Jawa Barat atas kasus dugaan ujaran kebencian. Hal tersebut membuatnya menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat lantaran beberapa bulan lalu dirinya justru baru saja dibebaskan dari masa hukuman. Kabar miring yang terbaru terkait Bahar muncul lewat unggahan video di kanal YouTube Pena Istana beberapa waktu lalu yang mengangkat narasi bahwa Bahar mengamuk di dalam selnya. Adapun narasi tersebut tercantum pada judul video yang berbunyi sebagai berikut. KPK berita hari ini, Bahar ngamuk di penjara terpaksa, polisi lakukan ini. Selain itu terdapat pula narasi serupa yang terdapat pada thumbnail video yang tertulis sebagai berikut. Breaking news, Bahar ngamuk di penjara hingga polisi nekat lakukan ini. Untuk cek fakta, ternyata klaim dalam narasi tersebut adalah keliru. Faktanya dalam konten video tersebut sama sekali tidak ditemukan penjelasan sesuai klaim pada narasi yang diangkat yang menyebut bahwa Bahar mengamuk di penjara. Video tersebut hanya berisi penjelasan terkait pernyataan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terkait TNI membantu Polri dalam menjaga keamanan. Konten video tersebut juga menjelaskan beberapa pernyataan dari sejumlah tokoh terkait keberadaan kasus dugaan ujaran kebencian
yang menyeret nama Bahar bin Smith. Adapun sejauh ini tak ditemukan informasi valid baik dari pemberitaan media massa maupun sumber kredibel lainnya yang mendukung klaim dalam narasi tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa narasi yang mengklaim Bahar mengamuk di penjara adalah hoax, merujuk kepada 7 tipe mis dan disinformasi. Hoax ini tergolong ke dalam kategori misleading content, atau konten yang menyesatkan, yakni menggunakan informasi yang sesat atau membingkai sebuah isu atau individu. Dalam hal ini pelaku menggunakan informasi sesat, yakni narasi yang mengklaim bahwa Habib Bahar bin Smith mengamuk di penjara guna membingkai isu Bahar yang kini sudah secara resmi ditahan akibat kasus dugaan ujaran kebencian yang tengah menerpanya. Helmi Felis desak Jokowi mundur. Kang Dede, kasihan nasibnya sampai 2024 akan terus meraung-raung seperti ini. Kayak orang gila. Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budiarto alias Kang Dede, menanggapi pegiat media sosial Helmi Felis yang mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi mundur dari jabatannya. Kang Dede menyindir bahwa Helmi Felis akan terus meraung-raung seperti ini hingga jabatan Presiden Jokowi selesai, yakni tahun 2024. Kasihan nasibnya sampai 2024 akan terus meraung-raung seperti ini. Kayak orang gila. Demikian kata Kang Dede pada Minggu 2 Januari 2022. Adapun dalam cuitan yang ditangkapi Kang Dede, Helmi Felis menyebut bahwa Indonesia akan makmur jika Presiden Jokowi mundur. Percaya nggak? Kalau percaya, ayo kita dorong Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Demikian kata Helmi Felis. Ayo Jokowi, Indonesia sudah kacau balau. Mau tunggu apa lagi? Demikian sambungnya. Dalam cuitannya yang lain, Helmi Felis mengatakan bahwa masalah Indonesia terletak di Presiden Jokowi, karena beliau memanjakan para penjahat negeri ini, terlebih pada para penjahat keuangan. Demikian katanya. Helmi Felis juga menilai bahwa Presiden Jokowi melupakan rakyat, utamanya rakyat kecil, dalam perumusan kebijakan. Jokowi melupakan rakyat, kebijakannya bukan untuk rakyat kecil, tapi justru untuk mereka yang berlimpah harta. Semua yang ia tampilkan hanyalah ilusi. Demikian katanya. Dalam ceritanya yang lain lagi, Helmi Felis menjelaskan bahwa kepemimpinan Jokowi terbukti menghancurkan berbagai hal, mulai dari ekonomi hingga keharmonisan anak bangsa. Masalah Indonesia bukan Anies Baswedan karena Anies hanyalah gubernur Jakarta. Masalah Indonesia adalah Jokowi. Demikian kata Helmi Felis. Kepemimpinan beliau terbukti menghancurkan ekonomi, persatuan, kedaulatan, keharmonisan anak bangsa. Jokowi presiden gagal dan harus mempertanggungjawabkannya. Demikian tandasnya. Bukan tokoh politik, inilah sosok A penjamin penangguhan penahanan Habib Bahar bin Smith. Tim kuasa hukum Habib Bahar bin Smith mengajukan surat penangguhan penahanan tidak lama setelah kliennya resmi ditahan, seusai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax di Polda Jawa Barat pada Senin 3 Januari. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tumpo memastikan pihaknya telah menerima surat pengajuan penangguhan penahanan Habib Bahar yang dilayangkan tim kuasa hukum tersangka penyebaran berita bohong tersebut. Ibrahim mengatakan surat pengajuan penangguhan penahanan Habib Bahar terdiri atas 2 rangkap. Surat itu berupa jaminan dari pengaju berinisial A dan surat dari tim kuasa hukum. Lantas, siapa sosok A yang menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Bahar? Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanar, mengungkapkan A merupakan salah satu kerabat kliennya. Aziz menjelaskan sosok A juga turut mendampingi Habib Bahar saat diperiksa kurang lebih 11 jam di Mapolda Jawa Barat. Alumnus Universitas Pancasila itu juga membantah sosok yang menjadi penjamin Habib Bahar merupakan tokoh politik. Sebagaimana diketahui, Habib Bahar bin Smith ditahan di Mapolda Jawa Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong pada Senin 3 Januari malam. Hal ini disampaikan dalam salah satu ceramah di wilayah Bandung Raya, Provinsi Jawa Barat. Penyidik Polda Jabar mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti untuk menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka. Habib Bahar ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 11 jam di Mapolda Jabar. Memanas, Habib Kribo ditentang Habib Umar Assegaf soal tudingan HRS tak Islami. Mari kita tunjukkan. Kontroversi Habib Kribo atau Habib Zain Assegaf masih menjadi sorotan publik di media sosial. Baru-baru ini, sosok Habib Umar Assegaf muncul ke publik lewat video yang beredar di media sosial. Ia melontarkan tantangan kepada Habib Kribo untuk berdialog secara langsung. Habib Kribo ditantang Habib Umar Assegaf soal tudingan Habib Rizik Syihab yang tak Islami. Dalam video yang sudah ditonton puluhan ribu viewers di berbagai platform media sosial, Habib Umar Assegaf menuntut Habib Kribo untuk memberi klarifikasi. Ia menantang Habib Kribo untuk berdialog langsung terkait pernyataan kontra terhadap HRS dan Habib Bahar yang sempat viral beberapa waktu lalu.